Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, tadi kita baca surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ayat 37. Kenapa kita baca ayat ini? Insya Allah nanti kita akan perjelas lagi ya. Jadi kembali kepada kaitannya halal lifestyle ya, yang ada kaitannya dengan kualitas ibadah. Ini sebenarnya sangat-sangat berhubungan dengan apa yang kita baca minggu kemarin. Kita belajar satu hadis ya, yang menyebut bahwa prinsip dari kehidupan kita ini, prinsip daripada kehidupan kita ini adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Jadi itu adalah sebuah prinsip dalam kehidupan kita, bahwa Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik. Nah, sekarang baik itu yang seperti apa? Ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah is pure, ya. Allah adalah thayyib, baik. Bermula sekali yang kita bahas minggu kemarin adalah dari niat. Ingat ya, niat kita baik, apa yang kita buat untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu proverb ya dalam bahasa Arab mengatakan artinya ya, bagaimana kamu ya menghadirkan, bagaimana kamu menghadirkan, memberikan untuk Allah sesuatu Allah yang tidak suka, he dislike, tetapi kamu minta, memohon kepada Allah sesuatu yang kamu suka, not fair kan? Jadi innallah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Ini ternyata sangat luas, mencakup semua kehidupan atau semua aspek dalam kehidupan manusia. Bermula dari niat. Ketika kita mau berbuat, niat kita baik, niat kita betul, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah memimpin, membawa kita kepada kebaikan. Jadi awalnya baik, jalannya baik, hasilnya insya Allah juga baik. Maka kalau di dalam hadisnya disebutkan innamal a'malu binniyat, atau kalau di dalam kaidah fiqhiyah disebut al-umuru bimaqasidiha. Sesuatu itu terjadi sesuai dengan amalnya, sesuai dengan maqasid, dengan maksudnya. Maaf ya. Jadi maksudnya begini, nanti akan ada satu pembicaraan yang mungkin menarik ya. Apa bedanya khamr dengan alkohol? Ya, bahkan misalkan tape, masih ingat nggak tape ketan yang dulu suka buatkan ya di sana, sampai sekarang pun masih buat sini di Malaysia. Jadi kenapa tape dibolehkan sedangkan mungkin dia akan mengandung alkohol? Sedangkan kenapa kalau kalau orang bikin khamr dari awalnya sekali, yang menentukan boleh tidaknya itu adalah maqasidiha, al-umuru bimaqasidiha. Nanti insya Allah kalau ada waktu lagi, mungkin minggu depan kalau masih mau dilanjutkan, kita akan lanjut ya, karena pembahasan masalah halalan thayyiban ini sangat luas. Dan alhamdulillah beberapa saat yang lalu ya, saya post, Masya Allah, hadza min fadli Rabbi, ini adalah suatu anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dapat grant, ada beberapa staff, dan dari Triple IT USA, dan grant itu adalah untuk menulis buku. Sekarang ini buku yang sedang saya tulis, alhamdulillah insya Allah sebentar lagi akan submit, Ethics and Thayyiban Concept dalam in food products and services, halal food products and services. Jadi di situ ada beberapa etika-etika apa itu halalan thayyiban ya. Nanti insya Allah kalau sudah selesai, I'll be very happy to share with everyone di sini ya, untuk semuanya nanti saya share. Baiklah, kembali lagi kepada innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Mungkin Mbak Rani boleh minta tolong untuk share gambar yang halal fields tuh Mbak. Ayat yang pertama saya baca tadi adalah ayat dari surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ya, kepada malaikat, aku akan menciptakan, inni ja'ilun, sudah pasti, aku akan menciptakan dengan pasti khalifah di atas bumi ini. Jadi manusia kita, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Untuk menjadi apa tugas kita sebenarnya yang paling utama adalah menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu representative, ambassador. Kita tahu ya kalau kita represent Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tujuan utama dari kita diciptakan oleh Allah. Yang tadi betul Mbak Rani. Ya. Mass media. Ya. Jadi yang yang itu dulu ya. Jadi dari semua aspek kehidupan manusia, ya, semua aspek kehidupan manusia itu yang harus kita buat itu adalah ibadah. Dari 24 jam kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain, tidak bukan semuanya untuk ibadah. Semua, I mean. Ya. Jadi mungkin kita akan tanya gimana kok bisa 24 jam ibadah? Kita ada tidurnya, kita ada ke toiletnya, coba. Itu juga ibadah, Masya Allah, apabila kita buat dengan betul. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa syariah, ya, itu mencakupi segala sesuatu. Makanya sampai ke toilet pun ada adabnya. Misalkan masuk dengan kaki kiri, apa doanya, kemudian keluar dengan kaki kanan, apa doanya. Supaya apa? Supaya ketika kita bertoilet bisnis, itu pun ibadah. Subhanallah, bukan. Jadi apalagi ibadah-ibadah yang memang jelas kelihatan ya, yang kita sebut kemarin, misalkan taruhlah dari rukun Islam yang sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, sedekah, membaca Al-Quran. Jadi khalifah di sini adalah supaya kita menjadi caretaker. Jadi caretaker. Dari 24 jam kehidupan kita ini, sama dengan dari semua aspek kehidupan kita ini, kita peruntukkan, kita persembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam di gambar ini ya, di gambar ini sekarang halal industry, nanti belum lagi kita masuk kepada apa itu thayyib ya. Kita akan perjelas sebentar lagi insyaallah dalam slide. Ya, ini slide-nya saya acak-acak ya, tapi insya Allah semuanya ada. Jadi kalau kita lihat di situ, semua aspek kehidupan kita, ya, ini ada kesempatan untuk kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang apapun profesi yang sedang kita jalani, insya Allah profesi yang halal ya, profesi yang baik, itu adalah ibadah. Dan kita accountant, kita cikgu, teacher, atau kita jadi apapun ya yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, termasuk apa juga status, maksudnya status itu apakah kita nih sekarang sebagai bapak atau ibu atau sister atau brother, itu masing-masing kita punya amanah sebagai khalifah. Jadi di mana-mana kita membawa amanah kekhalifahan ini dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di situ ada food service industry ya. Kalau saya memulai dari yang panah, yang food service industry itu ada meat and poultry, kemudian ada satu yang di luar dari apa diagramnya itu di luar ya, farm input and animal feed. Nah itu alhamdulillah itu riset yang grant ya, saya dapat grant dari mulai tahun 2016. Grant yang pertama saya itu dulu namanya Al-Jalalah. Itu masih ada pembahasannya lagi. Apa itu Al-Jalalah? Itu something to do with animal feed. Animal feed, jadi yang Al-Jalalah itu adalah hewan. Hewannya itu hewan yang halal, jadi bukan khinzir ya, hewan yang diperbolehkan untuk dimakan dagingnya. Jadi apapun ya, contohnya apa, ayam, bebek, sapi, kambing, itu semua yang dibolehkan. Ikan malahan ya, ada pembahasan saya adalah ikan.
Tetapi pemakanannya, jadi yang dikonsumsi oleh binatang-binatang tersebut konsumsinya tidak halal. Atau mereka para binatang ini diternak dan diberi makan dengan makanan yang tidak halal. Itu pun nanti akan ada pembahasannya sendiri. Nah, itu nanti Mbak Rioni. Nanti Mbak Rani. Ya, ini dulu. Ini agak lama sedikit. Nah, ya. Jadi dari diagram ini supaya kita melihat bahwa ketika kita bicara halal itu of course ya, sekarang kalau kita bicara halal apa yang terbersit pertama di kepala kita? Makanan, ya kan? We talk about halal, we talk about food. That's what usually we talk about. Tapi halal itu sendiri artinya apa? Nah, ini yang paling penting. Jadi halal ya halan ya. Itu artinya adalah lawful. Dibolehkan. Ya, dibenarkan. Oleh siapa? Oleh syariah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya kita kembali ke farm. Kenapa untuk makanan kita lihat ada berapa di situ ya? Ada food service, meat, poultry, seafood, food and product retailing. Nah, itu semua sampai kalau kita kembali mundur ya. Jadi yang paling atas kan gambarnya truck, logistik, transport, shipping and warehouse ya. Kita nggak pernah terpikir ya, apa maksudnya halal shipping, halal transport, halal warehouse. Jadi konsep di dalam makanan saja, consumption, halal consumption itu, ya, itu konsepnya adalah al-halalu minal mazra'ah ilal ma'idah. Halal dari ladang sampai ke meja makan, ya. Kemudian halal from farm to fork. Makanya from farm, kalau kita lihat konsep halal ini, ya, bukan hanya yang sudah tersedia oleh kita di depan kita, tetapi konsep halal itu adalah dari raw materialnya juga sudah harus halal. Makanya kalau di sini ya contoh ya, kita mau beli air kan, beli air di botol ya. Kemudian kenapa kita milih, kalau memungkinkan kita memilih juga yang ada halal logonya. Halal logo itu adalah salah satu simbolnya ya. Simbolnya bahwa ini sudah disertify halal oleh Badan Halal Certifying Body. Jadi mungkin kita akan bertanya-tanya, air loh, cuma air, kenapa sampai dicari-cari halal? What is not halal about water? Contohnya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita jalan-jalan, terus kita jalan-jalannya kemana? Ke gunung, ya. Terus kita lihat ada mata air, terus kita langsung minum, halal, nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika kita mengatakan from farm to fork, dari ladang sampai meja makan, ada beberapa stages, ya, ada beberapa proses di mana kita tahu ada proses yang namanya primary, ada yang secondary, ada yang tertiary. Yang primary itu adalah raw material. Okay, fine, the raw material is fine, halal. But now, yang menjadikan sesuatu itu tidak halal, karena apa opposite daripada halal? Haram, ya. Haram. Haram, halal, haram. Haram itu ada dua macam. Haram lidzatihi, itu haram, barang itu sendiri memang sudah haram. Atau haram li ghairihi, atau benda itu menjadi haram karena external factors, karena faktor-faktor luar. External factors ini bisa disebabkan oleh ingredient yang ditambah itu, ingredient yang tidak halal, atau peralatan. Nah, sekarang Mbak Rani bisa tolong ya masuk ke gambar yang berikutnya, Mbak Rani. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Ya, di sini kita tahu itu gambar khinzir ya. Jadi di situ ya, di gambar tersebut, kita bisa lihat contohnya bone. Coba tolong dilihat di gambar yang tulisannya bone. Ini adalah khinzir. Jadi kalau kita hanya sekedar masuk ya, kemudian melihat
tulisan di apa restoran itu no lard, no pork ya, biasanya no pork, no lard, it doesn't guarantee halal at all. Sebab khinzir ya, babi itu lihat aja ya, bukan hanya fat dan meat, dia ada skin, ada blood, ada bone here. Jadi innards. Masih ingat kan kalau kita pramuka dulu di Indonesia itu pakai pohon kelapa tunas ya, untuk menunjukkan segala sesuatunya dari pohon itu bermanfaat, dari akarnya sampai daunnya, semuanya. Let's think of pohon kelapa ya, coconut tree. Apa saja yang ada di situ hampir tidak ada yang terbuang. So ini kurang lebih sama dengan khinzir, makanya nanti akan kita kaitkan dengan ayat yang saya baca tadi ya, di surah Al-Baqarah, khususnya surah yang ayat ke-35. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan warning kepada Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidah Hawa alaihi salam, wala taqraba hadhihi syajarah. Kenapa? Pohon, simbol muharramatnya. Oke. Ya, jadi kenapa saya bicara agak lama sini tentang makanan ya, kita akan lihat dan coba lihat di bone. Bone di situ dipakai untuk apa? Di antaranya adalah refined oil and water. Dia untuk mendistilasi, untuk purifikasi air minum, ya. Itu banyak yang memakai tulang babi. Makanya kenapa penting kalau kita mau cari air, kalau ada kesempatan, there is a chance to get the halal water, ya kita beli yang halal, karena sekarang kita paham bahwa the concept of halal from farm to fork, dari ladang sampai meja makan, itu melibatkan yang pertama, we have to make sure we check that the raw material is halal and tayyib. Okay, fine. And then later we have to check, make sure that the processing, ketika diproses is also halal and tayyib. Ya, peralatannya, ingredientnya. And then later on, we also check whether or not labeling, packaging, itu kalau bukan halal, dia juga tayyib, something that is not intoxican, yang tidak too much chemical, yang membahayakan untuk kesehatan kita, itu juga sebagai pertimbangan. Ya, kemudian yang di atas tadi, yang gambar Mbak, logistik and transport tadi, ternyata apa yang disebut dengan logistik atau transport, halal transport itu by right, when we store barang-barang, jadi ketika kita menyimpan, khususnya dalam warehouse ya, atau dalam container, ketika dalam transport, they should separate, fully segregate, ya. Jadi fully segregation antara produk yang halal dan produk yang non halal, sebab we just came to know that when you mix it, there is a chance of contamination. Jadi semua ini adalah untuk menghindari kontaminasi atau menghindari percampuran ya, the mixing between halal and non halal. Sebab dalam kaidahnya, kalau halal bercampur dengan haram, ada enggak kita mengatakan, oh ini this product is 80% halal, 80% atau 70%. So what about the rest? Oh, the restnya haram. Nggak apa-apa haramnya dikit. No. Kita harus mempelajari juga beberapa kaidah fiqhiyah ya. Nanti mungkin akan Mbak Rani, Ustaz Farhat boleh arrange kalau mau, mungkin kita boleh ada beberapa kelas, yang kelasnya itu kelas-kelas simple untuk kita gunakan sebagai bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kelas-kelas fikih, yaitu kita akan mempelajari tentang legal maxims atau qawaid al-fiqhiyah. Jadi contohnya al-umuru bimaqasidiha, makana qaliluhu muskir makana kathiruhu muskir faqaliluhu haram. Contohnya apabila dalam jumlah banyak itu memabukkan, sedikitnya pun sudah haram. Jadi something like this ya, sesuatu yang mudah dipahami, yang bisa kita jadikan untuk bekal kita. Nah, sekarang apa sebenarnya kaitannya dengan kita mempelajari
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi mungkin untuk yang lain ya, untuk aspek-aspek dari industri yang lain itu yang mesti kita hindari ya. Kita lihat dari gambar ini saja, berarti banyak sekali hal-hal yang mesti kita perhatikan. Ini semata-mata. Kenapa sih? Mungkin kita ada pertanyaan ribet banget. Yang penting ikut aja lah. Ini ada ayat kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum yang penting kamu jangan berlebih-lebihan. Nah, kita mesti juga memahami apa artinya wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan itu diantaranya juga ketika Allah sudah memberimu yang halal, jangan berlebih-lebihan sehingga kamu pun mencari-cari yang tidak halal. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari konteks ayat yang tadi sudah kita baca, jumlah yang halal yang telah diberikan, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi itulah ujian. Kok yang haram itu kok kayaknya enak ya, kok lebih menarik ya, kayaknya lebih teksturnya itu loh, yummy, apalah semuanya, ya itu memang ujian. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, pick and its derivatives, coba itu ya, innards, daleman itu bisa dipakai untuk apa? Intestine-nya ya, pankreasnya untuk insulin, rennet, cheese, sausage, blood, itu banyak ya, sausage itu pakai darah babi ya. Kemudian medicine, kalau medicine, I'm not really talking about that a lot sekarang sebab ada satu kaidah lain, kalau memang dipakai untuk pengobatan dan pengobatannya itu sama sekali tidak ada yang halal, so that's different story. Ada kaidah lain yang mengatakan ad-darurat tubihul mahdurat. Yang darurat, kalau dalam keadaan yang darurat, maka yang tidak boleh menjadi boleh. Jadi tolong dilihat sendiri ya. Kita lihat di sini ada bone, blood, semuanya tidak ada yang terpakai, tidak ada yang terbuang. Dan khususnya ya para wanita, ini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri, lihat itu di kosmetik, lipstick, ya, mau yang bling-bling, mau yang glossy-glossy, mau yang menarik, tetapi kita juga mesti perhatikan, kalau kita cuma menarik di depan manusia, tetapi disliked by Allah Subhanahu wa Ta'ala, what for? Kenapa kita mau sia-siakan hidup kita ini, ya? Berapa yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sudah jelita beberapa bulan lagi menjadi 50 tahunnya, jelang 50 tahun. Subhanallah, naudzubillah, kalau selama 50 tahun saya hidup hanya untuk mencari ridho manusia. Naudzubillah. Ya. Apa yang manusia bisa berikan pada kita? Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Di dunia just forget it. Sudah kelihatan juga, bahkan disebutkan selalulah sambung silaturahmimu pada sahabat-sahabatmu, karena sebenarnya sahabat sejatimu itu seperti cahaya yang redup. Kenapa? Seperti cahaya yang redup. Cahaya redup itu kapan kelihatannya? Kelihatannya hanya kalau dunia kita sedang gelap. Kalau kita benar-benar dalam kegelapan, maka cahaya yang redup itulah yang akan kelihatan. Jadi kita jangan terus, maksud saya nggak usahlah kita berbuat sesuatu, mau menonjol, mau baik, mau cantik, mau stunning gitu ya. Tetapi hanya untuk di depan manusia, sedangkan ridho Allah tidak ada sama sekali. Jadi mungkin pelan-pelan dengan prinsip innallah thayyib la yaqbalu illa thayyiban ini, kita makin perhatikan lagi ya. Apakah yang kita sudah pakai, yang kita makan, yang kita minum itu sudah halal, karena nanti kaitannya dengan kualitas ibadah ini adalah akan kita lanjutkan ayat tersebut ya, hadis tersebut. Kenapa sebenarnya kita memperhatikan sekali apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau dulu pernah saya share ya, ada itu kata-kata daripada Imam Tantawi. Imam Tantawi mengatakan begini, ridallah ghayatun la tutrak wa ridan nas ghayatun la tudrak. Fadrak ma la tutrak watruk ma la yudrak.
Udah ya. Jadi apa katanya? Kata beliau, ridha Allah, mencari ridha Allah itu adalah yang pasti Allah akan berikan. Kalau kita berusaha sekuat mungkin, niat kita itu karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah pasti akan memberikan dan tidak akan mengecewakan. Wa ridhan nas ghayatun la tudrak. Tetapi kalau kalian mencari ridha manusia, itu adalah sebuah tujuan yang you will never achieve it, unachievable. Ya, kenapa? Karena manusia itu tidak akan pernah ridho sama kita. Ingat nggak cerita apa Mbak Rani? Cerita yang anak dengan bapak sama keledai itu bertiga, oke? Terus itu kan? Iya. Jadi si bapak naik di keledai, jalan, anaknya di bawah, lewat ke sebuah grup of people. Mereka mengatakan, ya ampun bapak nggak tahu diri, masa dia di atas keledai anaknya jalan, nggak kesian. Didengar tuh manusia tuh. Bapaknya turun, anaknya yang naik, lewat lagi, orang lain lagi, mereka mengatakan, ih itu anak songong, masa dia enak-enak duduk, bapaknya kan capek. Udah didengar lagi. Akhirnya dua-duanya naik. Sekarang orang bilang apa kira-kira? Ya ampun, kesian keledainya. Iya nggak? Udah. Akhirnya didengar juga, dua-duanya turun. Lewat orang lain lagi, buat apa punya keledai, nggak dinaikin. Kapan orang akan ridho sama kita? Nggak ada. Jadi janganlah kita bersusah payah dunia ini cari ridho manusia, nggak akan dapat. Makanya kata Imam Tanto, utruk mala tudrok, wadrok mala tutrok. Tinggalkan yang kamu tidak akan bisa mendapatkannya itu ya. Jadi kita tutup dulu gambarnya Mbak Rani ya. Sekarang kita akan kita tutup dulu gambarnya. Sekarang ini saya ingin membahas tentang ayat Al-Qur'an yang tadi saya baca ya. Ayat Al-Qur'an yang saya tadi baca yang pertama sekali sudah sedikit kita bahas bahwa tujuan manusia diciptakan ini adalah untuk sebagai apa? Khalifah. Khalifah yang paling utama adalah untuk caretaker, dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Itu the sole objective of the creation of human being. Jadi tidak ada masalah. Ibadah yang dimaksud di sini bukannya kita sholat, 24 jam sholat, 24 jam puasa, juga tidak betul. Subhanallah, semua tindak tanduk kita, bahkan keseharian kita yang sangat biasa saja, itu adalah ibadah kalau kita benar-benar meniatkan apa yang kita buat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur kita. Sehari tidur berapa jam ya? 8 jam? 6, 8. Dulu waktu kita bayi lagi hidup kita tidur aja. Jadi kalau kita sekarang umur contohnya 45, kalau sepertiganya itu untuk tidur, itu udah 15 tahun kita tidur. Dari 45 tahun itu. Apalagi yang bayi-bayi dulu kita tidur melulu. Nah, sekarang ketika kita udah menjadi baligh, tidur kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita yang sambil ngaji hak sama kho aja ya Mbak Rani. Hak kho. Itu ibadah, subhanallah. Itu juga verb, tidur itu kan kata kerja. Nah, itu juga sebuah kerjaan yang kalau kita kan dia kan slept, I'm sleeping, I was sleeping, itu kata kerja itu kalau kita niatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau tidur, kita benar-benar baca, jangan nggak baca doa ya. Ini penting sekali ya Allah. Mbak Beta ini kemarin baca doa waktu bangun tidur, sekarang mau tidur. Itu subhanallah, coba ya. Ketika kita mengatakan Allahumma bismika ahya, ya, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Betul-betul ketika kita mau tidur, udah pulas, mau ngantuknya udah mau ngantuk banget. Jangan sampai tidak baca doa, karena kita tidak tahu
apakah setelah itu Allah akan bangunkan kita, kita akan diberi amanah untuk hidup atau tidak? Atau memang kita sudah, itulah waktu terakhir kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Ibnu Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh itu mengatakan pertemuan antara orang yang tidur dengan orang yang sudah tidak ada, kemudian mereka itu bicara-bicara, ngobrol, itu adalah pertemuan yang betul. Di mana letak kebenarannya? Karena di dalam surat Zumar ada ayat yang mengatakan Allah memegang ruh orang yang mati dan memegang ruh orang yang sedang tidur. Jadi ketika kita tidur, kita tidak sadar, itu ruh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak pertemuan ruh kita dengan ruh orang yang sudah meninggal. Kemudian, menurut buku itu ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Zumar tadi, ruh yang sedang dipegang oleh Allah, ruh orang yang tidur tadi, kalau Allah kehendaki, Allah akan kembalikan sehingga dia bangun. Makanya doa kita, Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, ya, terima kasih segala puji bagimu yang telah menghidupkan aku setelah matiku. Karena pada saat kita tidur tadi mati. Kata Allah akan dikembalikan atau ada dua pilihan, ya, ruh kita ini, atau akan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya sudah, kita mati pada saat tidur itu mati dan akan dikembalikan pada hari kebangkitan sama-sama dengan semua orang yang dibangkitkan dari kematian. Nah, ini sekedar untuk mengingatkan bahwa supaya kualitas hidup kita ini insya Allah mudah-mudahan lebih, ya. Karena apa? Karena kita yakin sekali setiap detik nafas kita semua itu adalah ibadah. Bahkan jawarih, seluruh anggota badan kita ini bertasbih, bertahmid setiap saat. Nah, kemudian kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diciptakan untuk beribadah. Ibadah kita tidak akan lepas dari ujian, ya. Minggu kemarin kita sampaikan ayat yang berbunyi afahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia mengatakan saya beriman ya Allah, tetapi mereka tidak dicoba? Akan selalu ada cobaan. Jadi cobaan demi cobaan itu beda-beda bentuknya, ya. Tetapi subhanallah, ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Cobaan-cobaan ini kalau kita ambil hikmahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya, itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah again, beliau mengatakan kalau kamu sedang dicoba oleh Allah itu tidak untuk menghancurkanmu. Ketika ada sesuatu yang hilang yang menjadi milikmu itu untuk mengosongkan tanganmu supaya kamu lebih besar, supaya Allah memberikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih banyak lagi. Sekarang, apa sebenarnya kaitannya dengan halal consumption ini? Jadi begini ya, mungkin saya akan langsung ke ayat, hadis yang ada ayatnya. Mbak Rani boleh share lagi ininya. Minta tolong Mbak Rani, slide ke. Oke, begini ya. Jadi sebelum kita masuk kepada hadis tersebut, kalau nggak bisa nggak apa-apa Mbak. Nanti biar dibuka sendiri ya masing-masing. Jadi begini. Dari hadis yang mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, ya. Allah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ada satu hal yang perlu sangat kita perhatikan dari semua halal industri tadi ya, sangat luas. Mungkin kita sekarang ini satu-satu ya, yang kita perhatikan adalah makan, consumption. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari syariat
makan, makan ya. Itu kapan dimulainya? Adakah pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus? Karena setiap nabi, setiap utusan Allah itu mereka diberi ya masing-masing diberi syariah yang pada saat itu disesuaikan dengan kaumnya masing-masing. Kecuali syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang terlengkap, ya, yang melengkapi syariat-syariat yang sebelumnya. Yang menarik sekali adalah masalah halal dan haram dalam pemakanan ini, consumption ini ya, dalam makan halal dan haram ini. Seperti ayat yang tadi kita baca pada ayat 35 surat Al-Baqarah. Jadi saya akan membawakan 3 ayat sebenarnya. Begitu pentingnya masalah consumption ini, sehingga pada saat pertama kali manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan Allah sudah mengatakan bahwa beliau memang kita dan keturunannya untuk hidup di atas bumi, tetapi kenapa melalui skenario surga? Hidup di surga. Dan pada saat hidup di surga itu, salah satu yang dijadikan contoh ujiannya adalah ujian ya, bahwa nanti akan ada halal, akan ada haram. Ujiannya itu adalah melalui consumption, makan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau mau kembali ke ayat 35, itu biarkan dulu ya, Mbak Ani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Kami mengatakan, Allah mengatakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu berdua makan apa saja halal. Cuma satu saja, ada warningnya adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kamu jangan dekati ya pohon ini. Nah, jangan dekati. Ingat ya, di situ kata-kata Allah Subhanahu wa taala adalah la taqraba. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini. Jadi mendekati saja sudah tidak boleh. Apalagi misalkan memakannya atau menggunakannya, mendekatinya sudah tidak boleh. Sama dengan ayat yang di dalam Al-Quran yang lain mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Adakah ayatnya mengatakan jangan berzina? Tidak. Supaya apa? Supaya dari awal sekali kita sudah ambil precautions. Itu kalau di dalam kaidah fiqhiyah disebut sebagai syaddud dzara'i'. Jadi tutup pintu rapat-rapat supaya kita tidak sampai masuk terjerumus. Karena apa? Karena precaution-nya saja sudah kita jauhi. Begitu. Ya. Jadi di sini again kita tadi la taqraba hadhihi syajarah. Kenapa syajarahnya, ada apanya? Tapi tadi kita sudah sebut ya, kenapa syajarah? Jadi kita lihat sejarah, syajarah. Syajarah ada apanya? Pohon ada apanya? Ada akarnya, buah, bunga, terangnya, batangnya, daunnya, biji, ya semuanya. Itu semuanya tidak boleh. Mendekatinya saja tidak boleh. Kenapa? Jadi itu adalah dari awal sekali Allah sudah memperlihatkan bahwa kehidupanmu itu ada mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan kamu mesti hati-hati. Itu sudah dari awal-awal sekali Nabi Adam alaihi salam diciptakan, dan itu sudah diberikan cautions ya. Nah, sekarang saking pentingnya ya consumption itu, maka di dalam hadis ini disebutkan ya, di dalam hadis yang di-share slide-nya oleh Mbak Rani itu ya. Yang pertama di sini disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima dari kita kecuali yang baik.
Jadi untuk hari ini kita akan menyinggung masalah ini ya, karena ini sangat penting sekali. Jadi di situ disebutkan wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh semua umat-umat, maksudnya umat Islam yang beriman, oke? Sebagaimana Allah juga menyuruh para Rasul, para utusan Allah. Masalah apa? Masalah makan. Jadi, ini akan saya selingin sebelum saya habiskan, kok diputus-putus gitu ya, supaya kita memahami apa yang Allah perintahkan kepada mukminin, apa yang Allah perintahkan kepada mursalin. Nah, ini mesti kita pahami dulu ya. Jadi Mbak Rani boleh naik Mbak Rani ke slide nomor 2. Yes. Jadi begini, ya. Tadi itu hadisnya akan kita pahami sekali ketika kita memahami 3 ayat ini. Setelah 3 ayat ini saya berikan sedikit keterangannya, kita masuk lagi kepada hadis yang tadi, kita insya Allah selesai dan boleh tanya jawab. Kalau kira-kira masih mau dilanjutkan dan belum bosan dengan saya, insya Allah kita boleh lanjutkan lagi hari Senin depan. Begini, jadi ketika kita mengatakan halal itu sangat luas, tapi kenapa kita sangat memperhatikan apa yang kita makan? Apa kaitannya makan dengan kualitas ibadah? Itu yang paling penting sekarang kita akan bahas. Bahwa ternyata adakah kita makan yang baik dan halal atau tidak? Itu menentukan adakah ibadah yang kita buat, doa-doa yang kita panjatkan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dari hadis yang tadi itu. Nah, sekarang ketika Allah berfirman, berbicara tentang konsep halal ini, khususnya halal consumption, Allah bicara kepada 3 grup manusia. Ingat ya. Yang pertama adalah manusia semuanya, it doesn't matter religionnya apa, ya, yaitu di ayat ini. Ayat di surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Wahai manusia semuanya. Makanlah yang halal lagi baik. Jadi begini ya, kalau ada 2 kalimat atau 2 different words dijadikan satu, di situ kan disebut halalan thayyiban. Halal dan baik. Maka ketika dua-duanya disebutkan, maka masing-masing itu punya arti tersendiri. Halal punya makna tadi lawful, thayyib, wholesome, baik. Baik itu apa aja? Bersih, nggak ada racun, sehat, ya, apalagi selamat, semua good qualities itu semua thayyib, ya, pure. Nah, itu semua thayyib ya. Kemudian wholesome. Di situ disebutkan untuk semua manusia. Ini penting ya. Kita tahu ini sebab begini, kadang-kadang ya, kita punya atau terbeli tidak sengaja membeli barang, ternyata pas dilihat ingredientnya itu ada porknya atau ada lardnya atau pasti ini tuh tidak halal. Saya tahu ini tidak halal. Kan kita nggak berani makan ya, naudzubillah, jangan sampai ya. Kita mesti ingat kalau kita sengaja masukkan makanan yang tidak halal ke perut kita, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita surga, naudzubillah. Atau disebutkan di situ sebenarnya sudah pasti tempatnya adalah tempat yang tidak baik, naudzubillah. Kemudian
kita oh iya tetangga saya kan non muslim, nggak apa-apa lah dikasih aja, orang dia nggak muslim kok, biar aja dia makan. Nah, boleh nggak? Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah saja mengatakan ya ayuhan nas, makanlah yang halal, wahai seluruh manusia, halal dan thayyib. Allah menyuruh mereka makan yang halal dan thayyib, kok kita malah encourage mereka, bahkan kita memberikan produk yang terbeli tadi yang tidak halal kita kasih teman kita atau tetangga kita yang karena mereka non muslim. Jadi sekarang ini jangan sampai ya kita tidak encourage sama sekali mereka untuk melakukan itu. Bahkan apa yang kalau misalkan kita lihat orang yang bukan muslim gitu ya, makan yang tidak halal, paling tidak kita masuk dalam hadis, kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan apa? Kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, dengan mulutmu, dengan lisanmu, kasih tahu. Tapi kayaknya nggak bisa juga, paling tidak kita mengingkari dengan hati. Okay? Jadi itu yang pertama, konteksnya lain-lain semua. Ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, itu di situ disebutkan halalan thayyibah, dua-dua disebut. Yang halal lagi baik. Banyak sekali ya yang sebelumnya belum muslim, dari konteks thayyiban ini mereka bahkan justru tertarik pada agama kita karena konsep dari thayyiban, sehingga mereka mengakui ya dan meyakini yang halal juga. Kemudian di situ disebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena apa? Sesuatu yang tidak halal, yang tidak baik itu biasanya memang dipoles jadi indah. Sehingga kita kepingin. Padahal yang halal aja Masya Allah ya. Tadi seperti yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 tadi. Kemudian yang bawah, Mbak Dani. Bawah. Itu adalah itu suruhan, bukan yang di atasnya itu Mbak. Ya. Itu suruhan untuk siapa? Orang yang beriman. Jadi tadi saya sebutkan Allah Subhanahu wa taala bicara kepada tiga kelompok manusia dalam halal consumption ini. Yang pertama kepada ya ayuhan nas, yang kedua kepada ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini yang masuk dalam hadis tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini lebih dalam maknanya. Untuk kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makan itu bukan hanya sekedar untuk overcoming hunger, bukan hanya untuk sekedar supaya tidak lapar. Tetapi makan yang halal itu bukan ibadah, akan tetapi sudah masuk ke dalam akidah kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kita highlight ayat ini ya. Washkuru lillah. Makan yang halal tadi itu adalah bentuk dari syukurmu pada Allah. Ingat ayat wa'malu ala Dawuda syukra. Tunjukkan syukurmu itu dengan berbuat. Jadi makan yang halal itu adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang lebih dalam lagi adalah in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu percaya hanya Allah yang kamu sembah, maka kamu juga harus percaya hanya halal yang kamu makan. Subhanallah. Jadi sangat dalam artinya. Maka di sini ya, yang disebutkan thayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Thayyibat. Karena sudah pasti halal yang kita makan. Tadi halal dan thayyiban. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi apa itu halal, apa itu haram, masing-masing punya arti. Baiklah, jadi yang terakhir, maksudnya terakhir itu kelompok yang terakhir, itu yang di slide yang ke-6. Mbak ini. Slide yang ke-6. Satu lagi ya, ini yang tadi kita kembali lagi ya. Itu kepada para Rasul. Masya Allah. Jadi siapa yang grup pertama, boleh dijawab walaupun saya nggak dengar ya, pada unmute, pada mute.
Jadi yang pertama ada ya ayyuhan nas. Yang kedua halal consumption ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga ya ayyuhar rusul, wahai para utusan Allah. Masing-masing dari ayat itu ada signifikannya, ada keistimewaannya masing-masing, ya, ada kekhususannya juga. Tadi kalau di dalam ya ayuhan nas wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut-ikut langkah-langkah syaitan sehingga apa-apa yang tidak halal, apa-apa yang tidak baik itu nampak cantik. Kata orang sini ya, nampak elok. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, itu sangat dalam artinya. Sangat dalam itu artinya kalau kamu percaya hanya Allah yang kamu sembah, maka kamu harus percaya hanya halal yang kamu konsumsi, yang kamu makan. Dan itu, makan halal itu adalah sebagai bentuk dari rasa syukurmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menarik lagi, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Jadi ininya seperti itu ya. Ayatnya ada di bawah itu. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Dalam konteks ayat yang sangat pendek ini, ada dua kata kerja. Apa kata kerjanya di situ? Makanlah dan kerjakan. Kita tahu apa tugas daripada Rasul. Nah, ini semua kita ini adalah diutus, ya. Kita juga masing-masing utusan Allah dalam konteks yang kecil ya. Maksudnya sebagai orang yang mesti menyampaikan. Kita, masing-masing dari kita juga harus menyampaikan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Itu kita sebagai utusan Allah, ya. Kita dijadikan umat yang paling baik di antara umat-umat yang sebelumnya. Syaratnya kita menjadi baik itu karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kita mengajak yang lain untuk berbuat baik dan mencegah dari berbuat mungkar. Selama kita tidak berbuat itu, maka umat ini tidak akan menjadi umat yang khaira ummah. Oke? Jadi subhanallah, tugas para rasul itu kan menyampaikan risalah tauhidiyah. There is no God but Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua Anbiya alaihi wassalatu wassalam, tugas mereka adalah menyampaikan risalah tauhidiyah bahwa Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Tetapi lihat dalam ayat ini, dalam konteks consumption ini, dari dua kata kerja itu, bahkan makan itu didahulukan. Ya ayyuhar rusul kulu dulu, makan dulu yang baik, ya. Karena efek daripada makan yang baik itu akan menjadi baik untuk jasmani dan rohani, physical, spiritual, emotional, ya. Baru setelah you are nurtured with the good things, baru sampaikan. Amalu salihah, baru sampaikan tugas-tugasmu itu. Nah, sekarang ini udah hampir selesai ya, jangan khawatir yang udah bosan. Kalau cikgu ginilah, kalau udah bicara kan lupa berhenti ya. Jadi di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begini, kalau kita ini diperumpamakan, kalau yang minggu kemarin kita bicara tentang kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diumpamakan sebagai fallah. Apa itu fallah? Petani. Kita menanam, pengen panen di mana. Kalau panennya ingin panen di akhirat, artinya semua kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan lagi kebaikan-kebaikan dalam tanaman kita sehingga panen kita di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau kita tujuannya menanam itu hanya untuk panen di dunia, seperti yang tadi kita sebut, hanya untuk mencari ridho manusia dan lain sebagainya, maka kata Allah, kamu akan diberi sedikit saja. Tapi yang menyakitkan adalah
wa malahu fil akhirati min nasib. Di hari akhir dia tidak akan mendapatkan apa-apa. No share, nothing at all. Na'udzubillah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan kita semua sebagai musafir. Jadi kita ini juga traveler, kita ini juga farmer. Apa maksudnya traveler? Musafir itu kalau kita, kita flashback, kita pernah jalan-jalan kemana, ya. Tapi ini jalan-jalan yang bukan jalan-jalan cuma enaknya aja, cuma jalan-jalan. Kita bermusafir, safar kita ini, perjalanan kita ini adalah perjalanan dunia menuju ke akhirat. Kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan kita pada suatu hari akan terhenti karena sudah habis, sudah sampai pada masanya. Pada masanya itu apa? Pada ajal kita. Nah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini sebagai musafir, beliau memberikan perumpamaan, ada seorang musafir, dan kita ini semuanya musafir. Ketika kita bersafar, kita dalam perjalanan, kita perlu banyak sekali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba sekarang kita dalam kehidupan kita saja, dari awal sekali kita bangun sampai nanti malam. Itu kita tidak kemana-mana ya, tidak kemana-mana. Itu kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau dalam safar betulan, dalam kehidupan kita betulan, dalam kehidupan kita perlu ini, perlu itu, perlu macam-macam. Kita perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala to sustain us in each and everything, all the needs of our life. We need Allah. Kapan saja kita meminta kan, ya Allah. Dan permohonan kita ini ada yang memohon dengan doa, ada yang memohon dengan amal ibadah. Ketika kita puasa, itu juga permohonan. Ketika kita sholat, permohonan. Ketika kita menunaikan zakat, bersedekah, itu juga permohonan. Apa? Memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi scary ya, kata Allah, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. Jadi Rasulullah mengumpamakan seorang musafir yang sudah kumel ya, udah kotor, sudah capek sekali dalam perjalanannya, perlu sekali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit, minta pada Allah, ya Rabb, ya Allah, aku mohon ini, aku mohon itu. Kita minta selamat, kita minta cukup, kita minta segala macam, kita minta. Karena pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa, semuanya Allah yang kasih. Sehingga kita minta ini, minta itu, banyak sekali, panjang sekali permohonan kita. Baik permohonan yang dengan doa, baik permohonan yang dengan amal ibadah kita. Tetapi apa kata Rasulullah? Lihat di situ. Yang pertama kali disebut apa dalam hadis tersebut? Wa mat'amuhu haram. Maaf. Kita pasti tidak perhatikan apa yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam mulut kita, perut kita. Kalau kita sustain, kalau kita mencari rezeki itu untuk kita berikan kepada ahli keluarga kita, anggota keluarga kita. Apa yang kita masukkan ke dalam perut mereka, adakah halal atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum pun dia tidak perhatikan halal atau haram. Kita minum saja. Lah, bismillah aja. Bismillah, semuanya halal. Siapa bilang? Kita diberi kesempatan, kita diberi pilihan. Kita mesti perhatikan. Ingat tadi ya, washkuru lillah. Itu adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Allah sudah beri kita banyak sekali kebaikan. Tak bisakah kita membalas dengan rasa syukur, dengan memperhatikan apa yang kita makan ini, adakah itu halal atau haram? Sebab ternyata ketika kita tidak memperhatikan apa yang halal, apa yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, semuanya kita embat ya, semuanya kita makan, naudzubillah, kita minum.
itu menjadi penyekat ibadah kita, tidak ada kualitasnya sama sekali. Walaupun kita sudah capek sampai haji mungkin berkali-kali, umroh mungkin berkali-kali, puasa yang sunat, yang ayamul bid 3 hari, yang kemis, yang Senin, yang Kamis, yang segala macam puasa kita jalanin, sholat malam kita jalanin, sedekah nggak putus-putus. Tetapi ada satu hal yang kita tidak perhatikan, mat'amuhu, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, yang dia pakai pun yang tidak halal. Wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya bil haram ini sustainnya semua rezeki yang dia mencarinya itu dengan cara yang tidak halal. Jadi apa akhir daripada hadis tersebut? Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah akan menerimanya? Artinya apa? Kita sudah menyia-nyiakan waktu. Dan tadi malam ya, saya baca dari Ibnu Qayyim itu, beliau mengatakan, orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Karena kematian itu memisahkan dia dengan hidup ini, sedang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hidup ini, ya, itu memisahkan kita dari Allah. Na'udzubillah. Jadi mohon ya, peringatan untuk saya dan untuk kawan-kawan semua. Saya tahu memang sangat susah ya, apalagi kita mungkin di negara yang halal tidak terlalu banyak, tapi itulah ujian. Kembali lagi kepada afahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira dia mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, sedangkan mereka tidak dicoba? Maka cobaan kita itu memang lain-lain bentuknya. Ada yang kadang-kadang kelihatannya indah, nggak ada ya orang itu punya hidup indah semua. Ada cobaannya. Salah satu cobaan daripada kawan-kawan, saudara-saudara semua, saudara-saudara saya yang ada di Amerika, mungkin ada produk-produk yang memang susah untuk mencari halal, tapi sekarang itu tidak menutup kemungkinan karena halal industri itu sudah Masya Allah sangat luas ya, dan mudah-mudahan memang ada. Dan insya Allah, kalau niat dari awal sekali itu kita mencari yang halal itu, kembali lagi kita tutup mata karena untuk mencari ridho Allah, ya, untuk mencari ridho Allah, insya Allah Allah akan selalu bukakan jalan, ya, pasti akan dibukakan jalan. Begitu ya. Jadi itu adalah in return, Allah sudah beri kita banyak sekali kenikmatan, kok kita bersyukurnya kenikmatan rizki yang Allah berikan kepada kita kok kita belanjakan, ya, Allah berikan kita yang baik kok kita belanjakan ke sesuatu yang tidak baik. I mean, it's not fair kan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ya. Kalau mungkin saya nggak ingat minggu kemarin, jadi kalau bisa setiap minggu kita belajar doa kan ya. Insya Allah minggu kemarin kita belajar Alhamdulillah. Masya Allah ya, belajar Alhamdulillah. Setiap saat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mau marah Alhamdulillah, dimarahin orang ya Alhamdulillah. Itu untuk supaya kita selalu bahagia dan membawa energi-energi positif ya. Jadi kita tidak perlu terpengaruh dengan sikap orang. Kemudian mudah-mudahan Alhamdulillah kita minggu kemarin sudah membawa kepada anugerah, keberkahan, kebahagiaan, ketenangan. At least seminggu ini ketika kita mau mengeluh, kita sebut Alhamdulillah. Mau panasan, sebenarnya kalau kepanasan itu kita marah-marah, panas banget, kedinginan, dingin banget, kehujanan, nggak pernah benar ya. Justru kita harus bersyukur ya, Alhamdulillah panas masih merasakan, dingin merasakan, itu artinya kita normal kan ya. Nah hari ini ya kita akan belajar satu doa. Saya yakin doanya itu sudah pada hafal
Atau mungkin minggu kemarin juga sudah disebut ya. Ini sudah belum, Mbak Rani, doanya? Yang Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu nanti insya Allah akan di-share. Jadi begini, kita ini kan sekarang, hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali ya, Allah berikan kita semua kenikmatan dunia. Silahkan dinikmati senikmat-nikmatnya, tetapi dengan aturan Allah. Jadi indah bukan untuk dijauh-jauhi, bukan. Kenikmatan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik ini akan kita bisa jalani kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tadi kita akan mencari yang halal, kita hanya memakan yang halal, kita berusaha segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kita bisa berbuat sendiri tanpa pertolongan Allah? Tidak. Seseorang itu tidak mungkin dia akan bisa selalu bersyukur, beribadah yang baik, mengingat Allah setiap saat. Itu susah. Bahkan mungkin mustahil, kecuali Allah memberikan kemampuan. Makanya kita memohon kepada Allah dengan doa ini. Jadi doa ini adalah doa yang Rasul SAW berikan kepada sahabatnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Subhanallah ya. Saya selalu berikan ini untuk kawan-kawan, untuk semuanya. Bahkan mungkin setiap orang yang saya temui akan saya berikan doa ini. Ya. Wasiat daripada Rasul SAW. Beliau memegang tangan Mu'ad bin Jabal ya. Pegang tangan Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad, wahai Mu'ad, aku sangat mencintaimu. Bayangkan ya, kalau Rasul SAW mengatakan ini kepada kita, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Rasulullah memegang tangan Sayyidina Mu'ad bin Jabal mengatakan, inilah uhibbuk, aku mencintaimu wahai Mu'ad bin Jabal. Karena cintaku padamu ini, aku wasiatkan kamu sebuah doa. Yaitu doa yang mungkin kita sudah biasa membaca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu boleh lepas ininya Mbak Rani, slide-nya. Ya. Jadi Allahumma a'inni atau a'inna. Ya Allah, tolonglah aku atau tolonglah kami, ya. Boleh a'inni atau a'inna. Ala dzikrika, tolonglah aku untuk senantiasa bisa mengingatmu. Lihat, kita untuk mengingat Allah setiap saat itu perlu pertolongan Allah. Jangan sampai kita dilupakan oleh syaitan sehingga kita tidak mengingat Allah, sehingga hanya syaitan saja sebagai teman kita. Naudzubillah. Ala dzikrika yang pertama, yang kedua wa syukrika. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan itu juga tidak mudah untuk selalu bersyukur karena ternyata syukur yang sebenarnya itu we materialize our gratitude. Syukur kita itu harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang baik. Kemudian yang terakhir, wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku ya Allah, tolonglah kami ya Allah, untuk selalu beribadah yang terbaik, mempersembahkan untukmu yang terbaik, sehingga engkau terima. Nah, kata Rasul SAW dalam hadis ini, bacalah ini wahai Mu'ad, sebelum kamu mengakhiri salatmu. Jadi kalau kita setelah at-tahiyat ya, kemudian baca doa semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar dan lain-lain. Sebelum kita salam, bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebutannya adalah fi duburi kulli shalah. Setiap sebelum kamu mengakhiri salat. Bagaimana kalau kita lupa sudah salam? Bacalah dalam doa-doa setelah salat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu harus saya akhiri dulu, nanti keterusan sampai buka ya. Terima kasih Mbak Rani, terima kasih Ustaz Farhad, silakan.
Dari saya yang sekian saja dulu. Kalau insya Allah masih mau dilanjutkan karena pembahasan halal dan thayyibannya memang sangat luas. Tapi paling tidak mungkin hari ini kita ada overview ya dari halal haram itu. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya.